Oke, sekarang kita ke bagian jok. Kita lihat jok di bawah ada apa ya. Bukanya dari sini teman-teman. Kalau tadi ini posisi on, ini posisi mati. Terus stang dimiringin 2 kali, itu posisi kunci stang. Dan ini dari posisi mati lagi. Dan sekali ke kiri, dia akan ngebuka jok. Nah, ada apa di dalam jok? Nah, ini dia. Volta 2022 saya ini, dia lebih rapih teman-teman. Ini MCB. Lebih rapihnya MCB-nya udah punya cover. Kalau yang lama dia ada di luar. Gitu. Dan model tempat baterainya dia di sini sama di sini. Tapi yang baru dia modelnya di sini dan di sini teman-teman. Saya ambil Volta yang 2 baterai. Kenapa 2 baterai? Ini menurut saya ya teman-teman. Kalau teman-teman baterai lagi jalan nih full, tiba-tiba kita kan kurang lebih jaraknya baterai full itu 50 sampai 55 km. Taruhlah teman-teman udah sampai 40 km. Baterai sisa 15. Teman-teman akan panik di situ. Teman-teman akan nyari SGB. Ya, kalau misalkan SGB-nya deket. Tapi sekarang Jabodetabek itu SGB itu banyak dan deket. Dan saya nggak perlu panik. Saya tinggal angkat ini. Saya masih merasa aman. Saya pindahkan ke yang satu. Kalau baterai saya udah habis. Gitu, itu amannya. Kenapa saya ambil baterai 2? Teman-teman tahu lah. Yang namanya sistem baterai itu, kita ambil contoh handphone ya. Baterai itu kadang ada yang overload, kadang ada yang tiba-tiba kita dapat baterai yang kurang bagus gitu kan. Karena motor ini saya pengalaman saya pribadi, kemarin baterai satu saya saat saya jalan dengan beban yang lumayan berat, taruhlah di tanjakan, sedang boncengan atau sedang ngebut kecepatan 70, tiba-tiba motor mati sendiri. Nah, saat saya pindah baterai, motor hidup. Artinya di situ baterainya yang mungkin voltasenya atau arusnya ada masalah. Lalu saya konfirmasi ke CS-nya alhamdulillah responsif dan welcome. Saya diarahkan ke SGB untuk ganti baterai. SGB-nya jaraknya deket banget, paling 1 km gitu, karena kita dari aplikasi. Saat saya ganti SGB, saya dapat baterai yang bagus juga gitu. Yang bagus juga. Ya udah. Artinya 2 baterai ini saya pertahankan dan saya cas sendiri di rumah. Karena ini nggak mati-mati sampai emang bener-bener kondisi baterai low. Kayak gitu. Nah, otaknya itu ada di dalam sini teman-teman, ada di bawah sini. Nah, ada di situ. Jadi kalau bisa di bawah sini jangan sampai terkena air. Tadi saya bilang jangan pakai mesin steam itu di daerah atasnya. Soalnya karena kalau misalkan di steam kan kenceng tuh semprotannya. Teman-teman nyetim ke daerah sini, mantul ke jok, jatuh ke sini. Nyetim di sini, mantul ke jok, jatuh di sini. Ya bisa jadi kan namanya benda cair akan masuk ke dalam sini dan bikin koslet. Koslet semua koslet otaknya si motor listrik ini. Gitu teman-teman. Nah, ini rapih. Dan pastinya kalau yang motor listrik ini, kalau setahu saya ya, nggak tahu bener apa salah, ini nggak perlu dipanasin. Jadi kalau nggak dipakai 2 minggu, 1 bulan, nggak perlu dipanasin. Yang perlu dipelihara baterainya aja. Ya. Nah, ini kalau pemakaiannya nggak dipakai cukup lama, matiin MCB-nya. Ini posisi mati. Kalau menghidupin tinggal diangkat ke sini. Gitu. Gede nggak baterainya? Gede teman-teman. Panjang ke bawah. Ini kita buka ya. Baterainya pun berat. Kemarin udah saya timbang. Satu baterai itu 13 kilo. Pas banget 13.00. Ini baterainya nih.
Ini baterai. Nah, ini baterainya. Nah, teman-teman, di sini semua ada barcode. Oke, di sini ada barcode SGB. Nah, ini teman-teman nanti saya jelaskan, beda video deh, panjang soalnya. Dan soketnya seperti ini, plus dan minus. Ini indikator lainnya yang dimasukin volta. Dan di versi 2022 saya ini, soket antara baterai sama motor itu sama. Jadi bisa dicas dengan cabut baterai dengan charger yang sama. Nah, kalau misalkan baterainya masih ada di dalam, teman-teman bisa ngecasnya dari sini. Nah, nih soketnya sama tuh, ya kan? Kalau Volta versi lama kan soketnya di sini bulat, bundar. Kalau ini sama, jadi cukup satu soket, satu charger aja. Terus hebatnya Volta, teman-teman, dia ada dua aplikasi. Yang satu nama aplikasinya Volta, yang satu nama aplikasinya SGB. Nah, di aplikasi Volta itu kita bisa login di dalam, kita bisa tahu informasi Volta kita, sisa baterai ada berapa, baterai taruh di dalam motor, baterai ada di luar, itu sinkron di aplikasi. Hebatnya itu berarti di dalam baterai ini kemungkinan ada chip gitu, karena saya sudah praktek. Saya cas di luar, indikator baterai berjalan 1 sampai 100% real, bener gitu. Di saat penuh, charger pun mati atau berubah warna jadi merah, jadi hijau full atau merah, saya lupa deh gitu. Begitupun kalau di baterai ada di dalam motor, kita gunakan motornya, dia ketahuan sisa baterai ada berapa. Terus berikutnya, di dalam aplikasi Volta itu teman-teman bisa tahu titik long lat motor itu ada. Itu canggihnya aplikasi. Nah, sebelumnya kita juga bisa matiin motor Volta itu dari aplikasi, ada tombolnya. Kalau misalkan motor kecurian, kita matiin dari aplikasi bisa. Tapi saat ini aplikasi untuk fitur itu sedang dimatikan sama Volta, nggak tahu alasannya apa gitu. Karena saya coba-coba nggak bisa, teman-teman. Pertanyaannya, kalau ditanjakan performansnya gimana? Nah, Volta sih kalau saya bilang jempol, kuat. Walaupun tanjakan keadaan macet, dia masih bisa ngangkat, masih bisa jalan. Hanya saja teman-teman harus mulai terbiasa dengan motor Volta. Kenapa terbiasa? Biasanya kalau posisi macet dan tanjakan, teman-teman akan narik tuas rem belakang dan rem depan. Nah, di saat rem itu akan teman-teman tarik sedikit aja, maka gas nggak bisa ampos lah kenanya, nggak berfungsi. Jadi gini, teman-teman biasa pegang handle seperti ini. Nah, begini, gas itu nggak bisa, dianggapnya netral. Jadi kalau misalkan teman-teman tarik rem kanan atau kiri, itu gigi seperti netral. Teman-teman gas sampai full nggak bakalan jalan. Itu yang harus mulai terbiasa di posisi tanjakan. Ya mau nggak mau, rem lepas, dua-duanya gas tarik. Jangan bersamaan. Kalau bersamaan pasti nggak bakal jalan. Itu karena gas akan berubah jadi netral kalau tuas rem ditarik. Sekarang kita coba di tanjakan. Nah, pas banget di sini tanjakan ada dua. Ini tanjakan 1, ini tanjakan 2. Oke.
Ayah. Ayah, kok ayah malah jauh. Wah ya udah jauh. Udah ditemani sama ini. Ayah, gila, ayah kok